Dicarikan mal kang ku anak nasi ini. Aduh nyeri beteng dong. Aduh. Cap janda ya wah aing. Sambil kita mencari pekerjaan yang jauh lebih baik. Oke lur, beda halnya kalau kita mendapatkan uang itu dengan cara bekerja keras. Kita akan jauh lebih ekstra hati-hati untuk membelanjakannya. Kita akan lebih bijaksana untuk memilah dan memilih mana kebutuhan, mana keinginan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, apa kabar dulurku semua dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan hari ini kalian senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan finansial, dan juga selalu diberikan kelancaran dalam segala aktivitasnya. Selamat datang di channel Abdi Negara, sebuah channel yang selalu menyajikan konten-konten review ataupun reaksi tentang Kang Deddy Mulyadi, baik video yang sudah lama maupun yang terbaru, atau video-video yang memiliki korelasi dengan Kang Deddy Mulyadi. Tanpa berlama-lama, mari langsung kita reaksi video yang pertama. Let's check it out. Aduh. Cik kuda, cik kadu mareng mang jengkol. Tos jadi gubernur oge ngarit mah masih lincah, keren Bapak aing. Kenyang, ngarengkol. Ada nggak gubernur yang begini lur? Lincah banget ngaritnya. Orang betul nunggu sini. Gokil. Nah, jadi di konten kali ini kita akan mereaksi gitu beberapa video yang unik gitu ya. Setidaknya ada 13 hal-hal unik yang pernah dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi gitu kan, dan tidak banyak orang yang tahu. Jadi apa saja? Nah tadi yang pertama kita sudah melihat beliau sangat gesit sekali gitu, ngarit gitu ya. Jadi ngarit itu adalah nyari makan domba. Nah itu biasanya banyak kegiatan yang dilakukan di kampung-kampung. Nah dari video pertama ini kita bisa menilai ya kan apa yang diceritakan oleh Kang Deddy Mulyadi, bahwasanya beliau adalah orang lembur gitu kan, orang kampung yang hidup pernah miara domba. Dulu waktu kecilnya pernah miara domba. Kita akan percaya ketika melihat beliau ngarit. Lihai sekali, oke? Next video. Tagar ge. Si Aki naik mobil KDM ngos-ngosan naik sepeda. Ada-ada aja tingkahnya ya. Bapak aing teh. Oh. Biasa nih Aki. Si Aki seserian. Capek teh, capek atuh Ki. Oh hebat, Aki hebat. Kamu sih hiyo terus sebika ditu. Nah, di momen ini Kang Deddy Mulyadi tukeran kendaraan gitu kan. Ketika dalam suatu perjalanan melihat seorang aki yang membawa rumput ya untuk pakan domba menggunakan sepeda, Kang Deddy menawarkan tukeran gitu. Tukeran maksudnya aki naik mobil, Kang Deddy naik sepeda. Ya mungkin tujuannya adalah untuk mengenang memori beliau pada masa lalu, karena beliau sendiri pernah bercerita gitu ya. Dulu waktu kecil mau punya sepeda aja susah gitu. Dan yang kedua mungkin juga Kang Deddy Mulyadi ya karena beliau rasa empatinya terhadap masyarakat itu tinggi ya, sehingga beliau itu ingin merasakan gimana sih jadi rakyat jelata, gimana sih jadi rakyat yang berada di tingkat bawah ya kan. Nah di sini si Aki baru ngambil rumput buat pakan domba ataupun sapinya, Kang Deddy yang bawa sepedanya. Mana rodanya goyang-goyang lagi. Sebenarnya semua pejabat perlu lur melakukan ini supaya tahu bagaimana beratnya menjadi rakyat biasa. Bener nggak lur? Ya kan? Next video. Perjalanan KDM ketika berada di Tanah Suci. KDM Harapan Rakyat. Hanya sedikit orang yang bisa berkunjung ke sini karena terjalanya. Yes haji Bapak aing mah cuy. Dia merawat. Teman, bertafakurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana ya tuh? Ayat yang pertama diturunkan. Allahirrahim. Iqra bismi rabbika allazi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. Alamal insana malam ya'lam.
Namun seperti hari ini, kalau engkau tidak duduk di tempat ini. Nah, itu adalah momen ketika Kang Deddy Mulyadi sedang berada di Mekah. Cuman kita tidak tahu apakah ini sedang melaksanakan umroh atau melaksanakan haji gitu ya. Jadi sebagai seorang muslim yang taat, tentu saja Kang Deddy Mulyadi pasti melakukan hal tersebut. Makanya buat kita semua nih yang meragukan keislaman Kang Deddy Mulyadi, terjawablah dari video ini. Ya gitu ya Lur ya. Oke? Jadi jangan lagi ngata-ngatain Kang Deddy musyrik apa, jangan, oke? Kang Deddy mah Islamnya tulen Lur. Lanjut. Berapa berapa? Oh, Oh, ini momen ketika Kang Deddy manggul ini mah tuh. pasir. Iya, kurang rugi mah. Anyap dah. Tuh, Boga budak baik banget, Bapak. luar biasa ya. Terus, awas merobot Kang. Nah, kira-kira ada nggak pejabat yang mau kayak gini? Memang kelihatannya sederhana gitu kan. Akan tetapi dari kesederhanaan itulah lahir rasa empati, lahir rasa, oh kok nggak enak ya jadi rakyat kecil gitu loh. Nah, Kang Deddy Mulyadi sedang mencontohkan kepada siapapun gitu ya, ya terutama pejabat lah gitu. Sesekali rasakanlah bagaimana menjadi rakyat kecil gitu. Kayak kelihatannya sepele lah, manggul pasir, aing ge bisa gitu. Akan tetapi ya coba lakukan. Dan itulah yang dirasakan oleh warga setiap hari. Kalau pejabat melakukan ini hanya sesekali, hanya simbolis ya kan, hanya dalam hal sesuatu yang memiliki tema apa gitu ya kan, yang berhubungan dengan rakyat. Nah, rakyat setiap hari begitu. Kalau nggak bekerja keras, nggak akan makan. Itulah rakyat. Ya, oke? Gitu Lur. Jadi memang kalau menurut kami ya, Kang Deddy Mulyadi tidak ada unsur pencitraan. Beliau ini memang murni benar-benar memberikan contoh. Dan beliau memang betul-betul dari background orang yang memang nggak punya dulunya. Jadi terkonfirmasi dari apa yang kita lihat sekarang, dengan yang diceritakan oleh Kang Deddy Mulyadi itu benar adanya. Itu ya. Nah, bahkan walaupun sudah menjadi pejabat ya, dulu mungkin bupati, terus kemudian anggota DPRD, beliau tuh nggak segan-segan naik motor butut. Seperti apa videonya? Yuk kita saksikan bersama. Test drive motor knalpot Bronx. Anak gaul sana. Waduh. Ya, kira-kira menurut dulu semua gimana coba? Coba komentar, tuliskan di kolom komentar gitu ya. Ya ini jangan dicontoh ya, maksudnya ketika Kang Deddy tidak pakai helm ya. Nah, terus kemudian pakai motor seperti itu, ya itu jangan dijadikan alasan ataupun argumentasi, wah pemimpin kok gitu. Bukan itu esensinya. Esensinya adalah beliau sebagai seorang pemimpin itu mau naik motor butut gitu. Karena kan rakyat menggunakan motor seperti, cuman ingat, motor yang seperti itu banyak jasanya Lur. Contoh, buat ngangkutin padi dari sawah, ya kan? Nah, buat membawa hasil kebun dari kebun ke rumah atau ke tempat penjualan. Begitu itu esensinya, jadi jangan dipelintar-pelintir, oke? Nah, kemudian Kang Deddy Mulyadi juga lihai dalam memanen padi. Nggak percaya? Nih, kita lihat videonya. Oke, Lur? Mana ada di daerah lain gubernur yang mau turun ke sawah? Mungkin ada sih, tapi ya sekedar formalitas mungkin ya. Tuh seru ya kan? Kami salah fokus sama celananya KDM. Anak band banget celananya ya. Nah, kelihatan kan cara manehnya itu. Kalau orang yang baru belajar ataupun mungkin sekedar pencitraan nih, pasti kaku lah gitu. Cuman kalau kita lihat video tadi, lihai gitu ya kan. Nah, jadi menurut kami memang ya Kang Deddy Mulyadi ini dia tuh nggak ada istilahnya pencitraan. Apa yang dia lakukan di dalam kehidupannya, ya itulah realitanya seperti itu. Dan kalau beliau nggak punya basic gitu ya, ataupun nggak punya pengalaman,
pernah memanen padi, nggak mungkin selihai tadi, Lur. Ya, setuju nggak, Lur? Ya kan? Gitu, Lur. Nah, terus kemudian ini juga ada momen ketika Kang Deddy Mulyadi itu marah. Nah, marahnya ini bukan karena tanpa sebab ya. Jadi beliau marah terhadap orang yang dia itu ngomongnya atau ngakunya dia usaha kusen gitu kalau nggak salah. Akan tetapi ternyata mereka ini mengedarkan sesuatu yang tidak baik dan dikonsumsi oleh anak-anak muda. Nah, ini Kang Deddy juga sangat gak suka. Dan kalau dulur semua belum pernah melihat Kang Deddy marah, nih kita lihat videonya, Lur ya. Serem, Lur. Kamu datang ke sini mau racun orang sini, ha? Tuh. Itu. Jadi kalau memang beliau itu merasa satu dibohongi ya, dalam video ini tuh kan beliau merasa dibohongi gitu ya. Terus kemudian yang kedua, orang ini itu menjual ya sesuatu yang bisa merusak generasi muda. Makanya Kang Deddy nggak suka. Jadi Kang Deddy itu sangat cinta dengan generasi muda. Makanya nggak heran begitu jadi gubernur, apa yang beliau lakukan terhadap generasi muda? Pertama, memasukkan anak-anak yang dalam tanda kutip gitu ya, hesek diatur, nah, ataupun selalu berbuat sesuatu yang onar gitu kan, bahkan cenderung mengarah kepada kriminal, itu dimasukkan ke barak militer. Itu adalah bentuk perhatian karena Kang Deddy Mulyadi ingin memperbaiki kualitas generasi muda. Itu satu. Yang kedua, Kang Deddy Mulyadi juga mengeluarkan program Panca Waluya. Nah, dulu yang tahu Panca Waluya itu apa? Coba tuliskan di kolom komentar. Oke, Lur? Nah, selain lihai ya, mengarit, manen padi, ya kan, terus kemudian manggul pasir. Nah, ternyata diam-diam Kang Deddy Mulyadi memiliki bakat yang terpendam. Apa itu? Merayu awewe. Seperti apa videonya? Yuk kita tonton bersama, Lur. Alhamdulillah cantik, Pak. Sikat, Pak. Belum punya suami, lagi nyari jodoh pula. Pertama, saya ahli bedah perasaan. Kedua, ahli bedah anggaran. Dan yang ketiganya tadi sayanya mau bedah MC, ternyata sudah bisa membedah bajunya sendiri seperti itu. Tangan buat MC ya. Arek naon bajunya dibedah. Hai Bapak aing. Mudah-mudahan suaminya nggak cemburu. Kenapa? Belum punya suami. Ya Allah. Single. Gaskan, Pak. Beneran ya. Lagi cari jodoh. Oh, lagi cari jodoh. Nggak usah dicari, di sini ada. Ada aja ya momen-momen tertentu yang bikin cair suasana. Nah, ini adalah kelebihan dari Kang Deddy Mulyadi menurut kami ya. Beliau itu bisa menempatkan diri dalam situasi apapun. KDM nih, diam-diam jago ngerayu. Ngan teangan atuh Bapak aing, ma aing teh nya nyalurnya. Bener tuh. Ulah single wae atuh. Bener tuh, Lur. Coba anu setuju, yang setuju nih kalau Kang Deddy Mulyadi memiliki pasangan lagi, coba tuliskan di kolom komentar. Oke. Next video. KDM boncengan motor, lama nggak ketemu, belanja kebutuhan si emak. Aduh, si emak. nih. Tarik kemana, Mak? Dibonceng motor naik di hareup, naik di depan ya kan, kayak anak kecil. Iya, kalpa. Dari naon deh, Mak? Oh, ayo, Mak. Mau apa, ayo, Mak? Bu apa? Atuh ini atuh Kang. Ya Allah, ayah wae Kang Deddy. Coba itu ya kan, nenek segala ditaruh di depan. Dicarikan mal Kang ku anak nasen ini. Aduh, nyeri beteng dong. Aduh, next video lu orang. Ayah wae Kang Deddy teh. Nah, ini adalah momen, kan inget nggak waktu Kang Deddy pernah ngomong, oh masalah adukan saya tahu gitu kan. Nah, ini Lur, momen ketika Kang Deddy Mulyadi itu ngaduk semen. Ya, jadi apa yang dikatakan oleh Kang Deddy itu bukan cuma omon-omon gitu. Seperti apa ketika beliau mengaduk semen? Yuk kita saksikan bersama videonya. Sok, saya juga bisa ngaduk. Saya juga dulu pernah kuliah ngaduk saya SMA. Keren ya.
Gubernur kalian mau nggak kayak gini? Ayo coba tuliskan di kolom komentar. Dapat 100.000 seharian. Mikul 100.000 sehari. 100.000 sehari. 100.000 anak kecil ini. Berapa? 13 tahun? Ya, 13. Ini menitolak cangkeng si Ujang. Ini 100.000. Tapi proses mengajarkan hasil. Dan hasil didapat. Proses tidak pernah menipu hasil. Dari proses lahirlah anak-anak hebat. Bener Kang ya. Seperti ini, nanti lahir anak-anak hebat di negeri ini. Tapi dari anak-anak yang manja akan lahir negara lemah. Betul tidak? Betul. Samu. Dulu si kuat. Nah, di video itu Kang Deddy itu mengajarkan bahwasanya anak muda itu harus kreatif. Jadi kalau ini kan potongan video ya, video aslinya itu sebenarnya anak ini sekolah ya. Cuman sekolahnya itu beliau itu apa ya, paket kayaknya. Jadi si Ujang ini sekolahnya paket. Nah, Ujang ini membantu orang tuanya daripada main cenah gitu. Nah, Kang Deddy Mulyadi itu merasa salut gitu. Karena sekarang banyak sekali anak-anak muda yang apa ya, ogohan gitu ya kan, manja ya kan. Nah makanya tadi seperti dibilang Kang Deddy Mulyadi, ya generasi yang rajin itu pasti akan melahirkan negara yang hebat. Sementara anak muda yang malas ataupun yang ogohan gitu ya, manja, itu akan menjadikan generasi dalam sebuah negara itu menjadi lemah. Ya bener nggak Lur? Ya kan? Ya ini adalah pelajaran bahwasanya apapun itu kalau memang halal ya kerjain. Itu jangan pilih-pilih. Kadang-kadang nih banyak sekali ya di antara kita tuh masih berpikir gawe nama capek ya, namanya gawe, namanya kerja tuh ya pasti capek ya gitu kan. Kalau nggak mau capek ya udah nggak apa-apa, nggak usah kerja, goleran aja di kuburan tuh 2 meter di bawah tanah. Lah ya orang mati kan nggak capek kan. Tapi kayak dihakanku cacing sih teh. Itu ya maksudnya kita memang harus berproses. Karena kan tadi seperti yang dibilang oleh Kang Deddy Mulyadi, ya itu sambil macul tuh Lur ya kan. Nggak ada hasil yang mengkhianati usaha gitu. Jadi kita harus apa aja nih sekiranya halal, gaskeun. Jangan kita pilih-pilih gitu. Gara-gara gajinya kecil nggak mau. Gara-gara kerjanya capek nggak mau gitu loh. Pengennya apa? Kerjanya enak, gajinya gede. Bener nggak Lur? Jangan gitu ya. Oke. Jadi apapun itu kerjain, yang pasti itu ada hasilnya. Contoh nih ya, kalaupun gajinya itu kecil tapi kerjaannya berat, seenggaknya badan kita gerak. Kalau badan kita gerak, itu kan jadi sehat Lur. Keringat kita keluar, terus kemudian otot kita jadi terbantu, jadi tertata gitu kan. Nah akhirnya penyakit-penyakit itu keluar melalui keringat gitu loh. Yang tadinya kita itu bisa jadi gitu ya kena penyakit terus harus berobat, ngeluarin biaya ya kan, ya pun nggak ngeluarin biaya karena ada BPJS, ya mungkin kita harus menahan rasa sakit gara-gara kita kerja walaupun gajinya kecil. Seenggaknya kita itu udah menjadi lebih sehat. Jadi mikir tuh ke sana, value itu jangan cuma dari duit gitu terus, jangan gitu. Harus ada, ya sih duitnya kecil, akan tetapi kan ini akan jadi mengisi waktu, akan tetapi kan ini bisa membuat diri kita itu jadi bergerak, akhirnya kita menjadi sehat. Gitu aja mikirnya. Oke ya. Jadi kalau ada kerjaan yang kira-kira berat tapi gajinya sedikit, udah kerjain aja dulu, hitung-hitung mencari pengalaman sambil berproses. Jadi kan itu batu loncatan sambil kita mencari pekerjaan yang jauh lebih baik. Oke Lur? Nah ternyata Lur, diam-diam Kang Deddy Mulyadi itu pernah bermain sinetron. Seperti apa adegan yang beliau perankan? Yuk kita tonton bareng-bareng. Setelah kau dikalahkanku, ternyata Kang Deddy Mulyadi pernah main sinetron 7 Manusia Harimau. Dasar bodoh. Dasar bodoh. Nah kalau nggak salah ini beliau itu udah menjadi bupati. Coba bayangkan seorang bupati mau main sinetron, ya kan di sini tuh beliau menjadi menjadi karakter figuran ya kayaknya, bukan jadi karakter utama gitu kan, bukan jadi pemain utama, tapi mau aja. Ya kita tahu lah untuk pemain figuran tuh berapa sih bayarannya. Jadi bukan duit yang dikejar beliau, akan tetapi kenikmatan dalam menjalani proses, kenikmatan ketika beliau melakukan sesuatu atau aktivitas yang sebelumnya belum pernah beliau lakukan.
Jadi otak itu selalu terisi sesuatu yang berharga gitu loh. Ya bener nggak? Kalau kita terlalu banyak pilih-pilih, akhirnya otak kita ini diisi oleh sesuatu yang aneh-aneh, yang negatif. Ya makanya nggak heran banyak sekali zaman sekarang nih ya, karena otaknya itu atau waktunya itu diisi oleh sesuatu karena kosong gitu kan, akhirnya diisilah oleh sesuatu yang tidak bermanfaat, malah ngabisin duit. Ya hati-hati nih lur ya, yang punya HP. Jangan coba-coba terjebak sama hal kayak gitu. Nongkrong di sana di sini ya kan, ujung-ujungnya apa? DP apa tuh namanya tuh, ya kan? Naruh duit melalui Dana. Udah tuh scroll. Habis duitnya, udah banyak korban, jangan ditambah lagi. Ya lur ya, ini kami ingatkan di konten ini. Jadi buat dulur semua, isilah waktu dulur semua dengan kegiatan yang positif agar dulur itu terhindar dari sesuatu yang negatif. Prinsipnya gini lur, dalam sebuah gelas ya kan, kalau yang positif itu adalah air dan yang negatif itu adalah minyak. Kalau dulur mau menghilangkan minyak di dalam air, caranya mudah, banyakin aja airnya, maka minyak akan keluar dengan sendirinya. Nah, jadi banyakin yang positif, itu yang negatif itu nggak akan ada tempat di otak kita lur. Gitu, ngerti kan lur? Contoh, misalnya nih, kalau dulur semua pulang kerja ya ada waktu, udah jangan bengong, cari sesuatu. Kalau dulur hobinya mancing ya mancing, sambil dikontenin, jadi duit ya kan. Kalau dulur hobinya bikin crafting gitu ya kan, motong-motong gergaji ya bikin aja gitu kan, dari bahan apa. Hobinya nanam-nanam ya nanam. Jadi isilah waktu dengan hal-hal seperti itu. Jangan nongkrong terus ngeliat teman, wah kebita gitu kan. Ingat, nggak ada orang kaya gara-gara kayak gitu, main-mainan kayak gitu ya lur. Jadi dulu udah pada tahu lah ya kan, JO ya kan. Jangan main kayak gitu lur ya, karena sudah banyak sekali korbannya. Oke lur, setuju ya? Tos dulu dong. Oke. Nah, lalu kemudian ada sebuah momen yang ini juga sangat viral waktu itu, ya ini Kang Deddy Mulyadi itu masuk apa ya namanya nih, walungan atau gorong-gorong ya, itulah kurang lebih seperti itu. Jadi karena terjadi banjir dan banjir itu diakibatkan banyak sampah yang menumpuk, Kang Deddy Mulyadi langsung terjun tanpa istilahnya nyuruh anak buah, tanpa istilahnya beliau berpikir panjang, dan ini adalah bentuk sebuah contoh gitu kepada orang lain bahwasanya dia aja sebagai pemimpin, Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur itu mau melakukan hal seperti itu. Harusnya kita mikir, lah gubernur wedaikeun komodi urang, aya urang mah tibang saha atuh gitu. Seperti apa videonya? Yuk kita saksikan bareng-bareng. Oke lur? Tuh, coba. Itu sampah pada nyangkut begitu. Kang Deddy itu nggak betah ngelihatnya. Oh, kan akhirnya jalurnya dilancar. Nah inilah Kang Deddy Mulyadi itu adalah sosok orang yang istilahnya dia tuh nggak mau gedeng-gedeng gitu, nggak mau. Dia nggak betah ngeliatnya, udah langsung dihandle sama dia. Sekaligus memberikan contoh. Nah walaupun ini banyak yang di-framing ya oleh orang-orang yang tidak suka terhadap beliau, banyak menyamakan beliau dengan sosok tokoh lain gitu yang pernah memimpin bangsa kita gitu kan, menyamakan. Ya walaupun menurut kami beda, nggak ada orang yang sama. Kalau istilah bahasanya itu adalah wah sama aja, coba perhatikan lagi, kalian perhatikan lagi videonya, bandingkan lagi ya, yang tokoh yang satu itu seperti apa gitu. Buat dulu yang tahu tokoh yang kami maksud siapa, coba tuliskan di kolom komentar, oke? Dan terakhir ini lur ya, video ke-13. Ya, jadi Kang Deddy Mulyadi itu pernah nyekek botol. Memang ada-ada aja ya kelakuan gubernur kita yang satu ini ya. Beliau tuh memparodikan ya kan, juru parkir liar yang kalau udah habis dapat duit ya kan, itu melakukan aktivitas yang tidak terpuji. Seperti apa videonya? Mari kita tonton bersama. Nggak nerima duit parkir, aing ini mah. Nerima duit parkir, kotoran parkir lo parek naon deh, aing tuh kudu mikirna naon anjing. Aing umur merah, cap orang tua sih. Cap orang tua oke bikin mabok komo lamun cap janda anjing.
Cap janda ya wah aing. Aduh, Kang Deddy. Tapi emang ngena banget ya. Nah itu namanya sindir sampir lur ya kan, atau satir gitu, menyindir ya tadi orang-orang yang hayang benghar, tapi embung usaha itu, embung gawe. Begitu menang duit mah karena tidak effort, karena tidak usah terlalu keras, akhirnya uang itu dihambur-hamburin, difoya-foya. Beda halnya kalau kita mendapatkan uang itu dengan cara bekerja keras. Kita akan jauh lebih ekstra hati-hati untuk membelanjakannya. Kita akan lebih bijaksana untuk memilah dan memilih mana kebutuhan, mana keinginan. Ya kan? Karena banyak sekali orang terjebak di antara dua hal ini. Padahal belum butuh gitu kan, hanya ingin, tapi di otak-atik, tapi kayaknya HP aing mah geus goreng ya mah, padahal masih bisa dipakai. Pada nyekal duit gitu kan. Tuker gitu. Nah, kalau kita mencari duit dengan cara yang agak sulit gitu ya, susah payah, maka kedengahnya duitna gitu. Mendingan belikan domba we duitna. Jadi pola pikir kita akan berubah ya kan, sejalan dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita mendapatkan uang dengan cara yang lebih mudah, itu biasanya akan jauh lebih mudah menghabiskannya untuk hal-hal yang kurang atau bahkan tidak bermanfaat. Oke lur. Ya mungkin gitu untuk video kali ini. Mudah-mudahan bisa menghibur dulur semua. Dan jangan lupa buat dulur semua untuk mensubscribe channel ini jika dulur semua senang dengan konten-konten kami. Jangan lupa berikan like dan juga share jika dulur suka dengan konten kami ini ya lur ya. Sebelumnya kami mohon maaf apabila ada perkataan ataupun data fakta, narasi maupun opini yang masih belum tepat. Buat dulur semua yang ingin berkomentar, sok mangga silakan berkomentar, akan tetapi jagalah komentarnya untuk tetap baik dan juga bijak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kami undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.